Al-Fatihah. Faslun utawi iki iku fasal fi waqti tahsili dalam nerakaken waktu ngasilaken ilmu. Pasal tentang waktu yang bagus untuk mencari ilmu. Kila dan ngendikaaken waktu ta'allumi utawi waktu ngaji utawi nuntut ilmu iku minal mahdi awit saking bandulan atau rahim ilallah ditumekul walahat atau ketika meninggal, mulai dari lahir atau mulai dari dalam rahim sampai masuk ke liang lahat, artinya seumur hidup. Dakhala melebu sapa al-Hasanu Hasan ibnu Ziyadah rahimahullahu ta'ala fit tafaqquhi ing dalem ngudi ilmu fikih atau mencari ilmu fikih. Wa huwa utai Hasan iku ibnu samanina sanatan, umur 80 apane sanatan taune. Walam yabitsan ora tau sare sapa Hasan alal firash ing atase lemean arba'ina sanatan ing dalam 40 tahun fa afta mongko dadi mufti sapa Hasan ba'da dalika ing dalam sawise mengkono 40 tahun arba'ina sanatan ing dalam 40 tahun. Wa afdal utawi utamane wa afdalul awqati utawi utama-utamane pira-pira waktu iku syarhus sababi kawitane enom waktu sahari lan waktu sahur wa bainal isya'aini lan ing dalem antarane maghrib lan jadi waktu yang bagus ketika menuntut ilmu itu ada aturannya, ada tata caranya. Kalau dalam hadis itu diterangkan bahwa waktu ta'allum minal mahdi ilal lahdi, mulai dari dalam rahim sampai liang. Ia memang wajibnya menuntut ilmu itu seumur hidup. Oleh karena itu dalam setiap perjalanan hidup kita, di tiap langkahnya, tiap harinya itu harus didasarkan atas dasar ilmu, benar atau salah. Jika tidak tahu apa yang saya lakukan ini benar atau salah, maka harus dicari ilmu. Itulah kenapa ilmu itu harus dilakukan seumur hidup. Tapi ada tapinya. Ada waktu itu yang dikatakan waktu emas atau waktu di mana bagus-bagusnya usia atau bagus-bagusnya jam untuk menuntut ilmu. Diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Hasan bin Ziyadah itu menuntut ilmu selama 40 tahun. Tidak tidur di atas lemek atau tidurnya di atas lantai, tirakat ya, untuk ilmu. Kemudian setelah 40 tahun menuntut ilmu, dia menjadi mufti atau kalau sekarang istilahnya orang alim atau guru besar selama 40 tahun juga. Kemudian dikatakan juga afdalul awqati syarhus sabab. Paling bagus-bagusnya waktu untuk menuntut ilmu adalah permulaan usia muda. Ya, saya ulangi. Paling bagus-bagusnya usia dalam menuntut ilmu adalah syarhus sababi, permulaan usia muda. Itu artinya apa ya? Usia-usia kalian, usia mulai dari SD ya, SD agak pertengahan sampai di SMA. Jadi sekitar usia 10 tahun itu ya, atau bisa 9 tahun tergantung anaknya, sampai usia SMA selagi itu belum rumah tangga atau belum kerja. Kenapa? Di luar usia itu untuk menuntut ilmu itu memang kurang maksimal. Contohnya sebelum atau usia anak-anak ya, usia anak-anak sebelum 7 tahun, 6 tahun ke bawah 5 tahun. Itu kalaupun sudah diajarkan ilmu, nah itu secara ilmu psikolog itu tidak boleh anak terlalu keras
diajarkan untuk menghafal atau ilmu pengetahuan yang sifatnya abstrak. Oleh karena itu ada imbauan bahwa jangan terlalu dini untuk belajar membaca. Kenapa? Karena di usia-usia balita, usia kecil sebelum anak menginjak 7 tahun, itu yang ditekankan adalah keterampilan motoriknya, keterampilan dia bernalar, kemandiriannya, tata keramanya, sehingga ilmu-ilmu yang sifatnya itu intelijensi, hafalan atau ilmu pengetahuan berbagai macam bidang pelajaran itu memang baiknya diajarkan di atas 7 tahun. Biasanya kalau pengalaman saya orang atau anak itu sudah bisa disadarkan tentang pentingnya belajar itu usia 9 atau 10 tahun. 9 tahun tuh kadang masih banyak pingin mainnya, tapi usia-usia dia kelas 6, 11 tahun ya, 11 tahun, 3 tahun itu kesadaran belajar itu sangat bisa ditumbuhkan. Jadi kesadaran belajar itu anak merasa bahwa belajar itu penting buat saya, belajar ilmu ini penting untuk saya karena ini bermanfaat. Itu sudah bisa disadarkan. Makanya usia-usia anak kelas 6 SD ya sampai di usia SMA itu ketika anak punya kesadaran belajar yang tinggi itu diarahkan satu kali dia langsung cepat ya. Beda ketika usia anak-anak keinginan untuk bermainnya itu lebih besar, sehingga proses belajar ketika usia dini itu akan mengalami banyak rintangan, lebih banyak rintangan karena kesadaran belajarnya masih kurang. Masalahnya adalah kadang anak itu walaupun usianya sudah beranjak dewasa, sudah kelas 6, sudah sanawiyah, itu belum punya kesadaran belajar. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena memang kesadaran belajar itu tidak tumbuh atau tidak ditumbuhkan oleh lingkungannya, oleh guru ataupun orang tua. Mungkin salah satu guru sudah menyuruh, mungkin orang tua kurang atau apapun itu. Makanya itu penting bagi anak-anak yang sudah mulai menginjak awal remaja, usia MTS sampai usia SMA yang 6 tahun itu, waktu itu benar-benar waktu emas. Ketika 6 tahun ini tidak digunakan secara maksimal, maka sangat disayangkan, karena usia setelah itu, setelah lulus SMA itu sudah disibukkan oleh berbagai macam hal. Yang kuliah sibuk kuliah, yang kerja sibuk kerja, yang menikah sibuk dengan rumah tangga, sudah tidak maksimal lagi. Kemudian waktu sahari wa bainal isya'aini, ini mengenai jam ya. Tadi kan mengenai usia yang bagus adalah usia di awal muda. Dan waktu yang bagus atau jam yang bagus itu adalah waktu sahur atau waktu sebelum subuh, dan waktu antara maghrib dan isya. Jadi ini menurut pengalamannya para ulama itu adalah waktu di mana otak itu kondisi fresh, segar, konsentrasinya tinggi. Kenapa waktu sahur? Karena waktu sahur itu waktu di mana suara-suara itu hening. Ya, asal catatannya nggak ngantuk ya. Catatannya nggak ngantuk. Jadi suara-suara itu hening, konsentrasi belajar itu tinggi. Memang sangat bagus. Dan kalau nggak bisa menggunakan waktu itu ya, kalau bisa antara 2 isya ini, maghrib sampai isya itu digunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Wayam bagi lan sayuk joli tolibil ilmi kedua wong kang lulu ilmu apa ayas tauriko yen to ngentek akan sapa tolib jami'au koti ing sekabehane waktune tolib fa idza malla mongko nalikane bosen sapa tolib min ilmin saking ilmu siji yastagilu mongko ketungkul sapa tolib bi ilmin kelawan ilmu akhara kang liya. Jadi seharusnya kalau kalian menjadi siswa, seorang siswa itu harus menghabiskan seluruh waktunya, berarti pagi, siang, sore, malam itu untuk kebutuhan ilmu alias untuk belajar. Nah, ketika kita ngomong belajar, maka belajar itu terkait dengan membaca,
membaca ya, mendengarkan dan melakukan ya. Jadi pagi itu jangan dibuang-buang untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti nonton HP ya. Sepanjang waktu kok kamu koreksi HP-nya itu lebih banyak daripada ilmunya, bahaya ya. Kenapa? Karena sepanjang waktu di usia belajar itu seharusnya lebih banyak untuk ilmu dibandingkan untuk membuang-buang ya. Kalau jamnya ibadah ya ibadah, kalau itu jamnya membaca, kalau jamnya sekolah, waktunya mendengarkan guru ya didengarkan. Baru kalau memang sudah capek istirahat, tapi sewajarnya, tidak menghabiskan seluruh waktu untuk bersenang-senang. Kenapa? Karena waktu itu nggak akan kembali. Kamu kalau sudah usianya 20 tahun atau sudah melewati usia sekolah, kamu akan mendapatkan tuntutan atau kewajiban lain. Yang laki-laki punya tuntutan kerja, yang perempuan ketika menjadi seorang istri punya tuntutan kewajiban untuk menjadi ibu rumah tangga. Kapan belajarnya? Nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Kalau bukan sekarang waktu kalian, ketika kalian di usia 12 sampai saya katakanlah 17 atau 18 tahun, kalian gunakan belajar untuk maksimal, kapan? Ya. Besok ilmu itu sudah harus digunakan, sudah bukan mencari lagi. Kalau kalian dewasa kurang ilmu, susah hidupnya. Baik itu menjalani hidup untuk kehidupan sehari-hari atau untuk pekerjaan. Makanya fa'idza malla min ilmin yastahilu bi ilmin akhar. Jadi kalau sudah bosan dengan satu ilmu, alangkah baiknya untuk mempelajari atau pindah ilmu yang lain sebagai walaupun pada dasarnya dalam perjalanan menuntut ilmu itu dianjurkan untuk fokus pada satu bidang ilmu, tapi bolehlah menyelingi dengan ilmu lain. Tujuannya adalah untuk menghindari kebosanan, biar nggak bosan. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu malan ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma idza malla arikalani bosan sapa Ibnu Abbas minal kalami saking kalam yaqulu mongko dawuh sapa Ibnu Abbas hatu nekakno sira kabeh diwan syu'ara ing pira-pira bukune para syair. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku layanamu ora turu sapa Muhammad alaila ing dalam bengi. Wa kana lan ana sapa Muhammad iku ya wa nyelehaken sapa Muhammad ing dalam sandingi Muhammad dafatira ing pira-pira buku. Wa kana lan ana sapa Muhammad iku ila malla adikalani pesen sapa Muhammad minau ing saking siji macem ilmu yang guru mongko ningali sapa Muhammad finauin akhara ing dalem macem kang. Jadi ini diceritakan oleh salah satu orang alim yang bernama Ibnu Abbas ya. Beliau ketika belajar satu bidang ilmu dan merasa bosan, dia bilang pada ini muridnya atau temannya, tolong bawakan saya buku-buku syairan atau buku puisi kalau sekarang, atau buku sastra atau buku novel, terserah lah, buku sejarah. Dan kemudian beliau tidak tidur pada malam hari. Di sampingnya diletakkan banyak macam buku, nggak tidur. Jadi sepanjang malamnya itu untuk membaca. Dan ketika dia bosan pada satu macam buku, dia melihat buku yang lain. Wa kana lan ono sapa Muhammad iku ya ba'u nyalakan sapa Muhammad iku indahu ing dalem sandingi Muhammad alma'a ing banyu wa yuzil lan ngalangaken sapa Muhammad naumahu ing Muhammad bil ma'i kelawan banyu. Wa kana yaqulu an-naum minal. Dan karena sepanjang malamnya dia gunakan untuk belajar, dia menaruh air di dekatnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa kantuk. Buat minum, ngantuk minum. Belajar lagi ngantuk minum. Kenapa kok gitu? Beliau menjawab, wa kana yaqulu an-naum minal hararah. An-naum utawi turu iku minal hararah, saking panas. Fala buta mung ora kena ora
min daf'ihi saking nolak naum iku bil ma'i kelawan banyu al-barid adem. Jadi alasannya kenapa kok ada air di sampingnya, karena dia berkata bahwa tidur itu panas. Maka salah satu cara atau satu-satunya cara untuk menghilangkan panas itu adalah dengan air dingin. Itulah ulama zaman dulu. Jadi saking cintanya beliau itu dengan ilmu, sampai menyayangkan waktunya itu dibuang-buang untuk tidur. Harus waktu itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk belajar. Saking. Dan kondisi seperti itu bukan suatu kepayahan, tapi suatu kenikmatan yang besar. Tadi seperti dijelaskan bahwa orang yang alim, yang mencintai ilmu, yang menghabiskan waktunya untuk ilmu, Allah akan memberikan suatu kenikmatan berupa apa? Berupa lazzatul ilmi, berupa kebahagiaan selama dia belajar. Wallahu a'lam bishawab.